Karena apa? Menanamkan benih ya dogma khurafat penyesatan itu lebih berbahaya daripada membangun raga manusianya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Kalau jiwanya sudah tidak dibangun tapi dirobohkan, ya maka Indonesia ini akan roboh, Islam itu akan roboh. Buktinya mana? Coba buktikan. Kalau Mas Umar bin Hafid datang ke Indonesia itu, kembali ke sana itu harus membawa uang miliaran loh, mengeruk uang. Ada yang mengatakan ratusan miliar dari Indonesia dibawa ke sana. Ayo. Di postingan saya baca tadi, kalau berani ya langsung tabayun dengan beliaunya, temukan saya dengan Mas Umar bin Hafid tanpa dikawal siapapun, nggak usah ada penerjemah. Saya dengan Mas Umar bin Hafid ketemu di mana? Di hotel, di lobi, ya, di mana? Saya akan nasihati beliaunya dengan bahasa Arab saya yang sederhana. Sebenarnya Dik Ajir ini semangatnya bagus. Cuma ilmu inna minal bayani lah sikhronnya ini terlihat dari segini gerakan tangan gitu, gerakan tangan gitu, gerakan tangan itu meyakinkan tapi salah. Ya, sama seperti yang kami bahas kemarin itu ya. Nggak percaya adanya cerita bahwa anak-anaknya Habib Abu Bakar bin Salim yang akan meneruskan tahta kerajaannya itu bersaing karamat. Di antaranya adalah menurunkan silsilah rantai minaz zahab atau min dahabin dari emas, minas sama dari langit, ditambah dengan bokor. Jadi dua, gitu loh. Jadi jangan hanya mempelajari satu kitab saja. Kalau alfiyah kita itu bukan asma khomsah, nek mriti jurumiyah asma khomsah, nek wis alfiyah asma sitah, gitu loh. Kelasnya beda, gitu loh. Jadi taktirul anfas juga harus dipelajari. Di Ajir ini Anda masih terlalu bocil, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Ketika menghadapi fitnah akhir zaman, para pendusta mencoba untuk menyerang beliaunya dengan cara mengatakan bahwa Raden Haji Omah Irama itu orang yang tidak ngerti agama, orang yang tidak belajar secara resmi di pondok pesantren yang ada, lalu menjas langsung menuduhnya sebagai orang yang ya bahasa kasarannya itu ya gak ngerti agama. Itu aja bahasa kasarannya. Padahal beliau itu guru-gurunya dulu ya ada dari kalangan habaib, ulama, orang-orang terkemuka. Beliau sudah lebih lama makan asam garam kehidupan manusia. Pengalaman beliau sangat luas ya. Pahit getir beliau lakukan dan jalankannya. Walaupun toh misalkan ada orang yang tidak suka menuduh beliaunya itu memiliki istri yang lebih banyak ya dari manusia biasa atau anak yang kurang baik, itu bukan urusan keagamaan, kenegaraanan, enggak, itu urusan pribadinya. Kita tidak boleh sampai ngorek-orek ya privasi beliaunya. Masalah Ridho Roma ya namanya orang sudah besar. Ridho Roma itu bukan anak kecil. Dosa ditanggung sendiri, pahala diambil sendiri. Habib Haji Omah Irama tidak ada hubungannya karena sudah balik, sudah akil, sudah taklif, sudah mandiri ya, berbuat berani bertanggung jawab ya. Tabur tuai diterima sendiri. Jadi nggak ada hubungannya dengan Abah Haji.
Lah ini ada sindiran dan sindirun dari seorang ulama yang sederhana, ya. Tapi karena lama bergaul dengan habaib maka musnah sudah harapan kita, ya. Yang kita nilai beliau itu seorang yang waskita, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Malah lebih membela orang-orang yang kuat secara ekonominya, lebih kuat secara status sosialnya lebih tinggi, ya, lebih berwibawa, lebih berseragam sufinya, itu yang dibela. Justru tidak membela bangsanya, bahkan agamanya. Jika agama dihina, direndahkan, dilecehkan, malah dia menyerang, ya, orang yang meluruskannya. Nah, ini berarti bukan ulama dunia akhirat. Yang dikatakan alim alamah hilang salah satunya, hanya alim saja, tidak alamah. Pinter iya, tapi tidak mengerti. Disusul lagi oleh seorang muda, ya, yang rentang-runtung juga. Ini saya kurang kenal, ya, tapi tahu wajahnya, ya. Namanya pun ya saya ingat, ya. Meminta, mengemis, merengek untuk diundang oleh Abah Haji Roma Irama untuk berbicara di depan publik di channel beliaunya, ya. Dan mungkin akan mengguruinya, ya, karena sebelumnya itu sudah menasihati tarita dalam rumah samu hawamu kalek bibocil, ya. Abah Haji Roma Irama dalam sepak terjang hidupnya, selama hidupnya itu kalau ditimbang, ya, beliau termasuk masih jomplang ashabul yaminnya. Daripada saya lebih banyak manfaat menolong banyak orang, walaupun dangdutannya misalkan, ya, ada yang goyang-goyang, namanya orang hidup, orang seneng, jangan melarang orang senang. Manusia itu secara fitrah, ya, memiliki kecenderungan, keinginan untuk berbahagia sesuai dengan budaya kesenian yang ada, yang ia terima, dan begitu juga bisa membahagiakan hati, ya, dan menenangkan pikirannya. Itu manusia, nggak perlu kita menggugat, wah ini pembenci Habib Alawi mendukung status walinya Abah Haji, lalu mencemooh kita. Iya, Abah Haji Roma Irama itu, ya, berjuang melalui nada dan dakwah. Dulu lebih banyak nadanya, sekarang lebih banyak dakwahnya. Hanya mengulang-ulang syair-syair terdahulunya. Lah ini beliau akan mengarang lagu terbaru yang berjudul Senyum. Lagu ya Senyum, nanti kita akan menunggu di launching, ya. Kita akan menyimak bersama. Abah Haji Roma Irama itu dibandingkan dengan keburukannya lebih banyak baiknya. Ashabul yamin, bukan ashabul shimal. Berarti ya masuk surga, dan beliau adalah orang baik. Di usia yang menurut standar manusia biasa ya 78-79 tahun itu kan ya cukup tua. Tapi beliau masih berkarya, bahkan masih peduli terhadap nasib anak bangsa. Pengalaman beliau yang lama bergaul dengan habaib, sampai saya diceritani sendiri ada habaib yang datang itu langsung gendam, bertanya, Haji, Muhammad itu siapa? Ya, Nabi dan Rasul. Bukan, Muhammad itu Allah. Muhammad itu Allah. Allah Muhammad. Apa bedanya dengan Al-Faqihil Muqaddam? Anallah, saya adalah Allah. Ya, Abah Haji ya bingung, ya. Ini Habib kok nyeleneh ini, ya, mungkin menampakkan jadabnya, ya, mungkin alasannya seperti itu. Ya. Lah akhirnya ya nggak sepakat, nggak setuju. Begitu juga kasus-kasus yang lain, beliau berpengalaman, ya, di tempat tambang di Kalimantan sana itu banyak yang mengadu, ya, pengusaha-pengusaha yang ada di sana mengadu kepada beliaunya. Beliau sudah, wah
mengenal dan mengalami juga Salim bin Jindan ya, Al-Fakhriyah, kelahiran Surabaya ya. Di Jakarta itu, yuk mengenal beliau seorang yang bergaul lama, bahkan sebelum ada geger nasab ini, beliau dekat dengan Dik Rizik Syihab ya kan? Ya jelas kan, beliau dekat dengan Dik Rizik Syihab. Ya ini kontras ya gara-gara masalah hak dan batil ini. Lah di sisi yang lain justru sekelas Dik Ajir Ubaidillah ini nggak mau belajar lagi. Nuntut untuk menerangkan tentang DNA. Lah imam besarmu itu, Dik Rizik Syihab itu sudah mengatakan, barang siapa yang mengaku-ngaku cucu Nabi Muhammad SAW harus tes DNA, wajib. Lah piye lagi? Jadi kamu belajar lagi, Dik Ajir Ubaidillah itu kamu masih kecil, masih bocil. Ya kami enggak meremehkan, merendahkan, menyepelekan, enggak. Kalau Anta ya, kalau biasa bahasa halusnya itu antum itu kan plural sebenarnya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, anta saja sebenarnya. Kalau mengatakan antum itu enggak pas kalau menurut saya, ya itu kalau bahasa orang-orang sana ya terserah ya anta, bukan antum. Walaupun assalamualaikum lebih baik daripada assalamualaikum. Jadi antum atau anta, antuma bersama dengan ulama yang dari Rembang itu ya, ayo introspeksi diri. Lebih banyak manfaatnya ke ummah dan masyarakat, bahkan diniyah ini antara antuma dengan Roma Irama, lebih banyak mana? Itu saja. Kalau tidak lebih banyak maka ya mengakuilah kelemahan kekurangan Anda berdua, kan begitu, panjenengan berdua. Jangan minta diundang ngemis-ngemis supaya diundang ke studio Soneta. Ya kalau Raden Haji Umar Irama berkenan ya terserah beliaunya, wong saya nggak punya hak untuk mengintervensi beliaunya. Tetapi tolong dipersiapkan dulu materinya. Yang mau jenengan pamerkan ke beliaunya itu apa itu loh. Lah Abah Haji Umar Irama itu punya manuskrip As-Suluk itu Baqatul Ulama wal Muluk ya. Abah Haji Umar Irama itu punya kitab asli Ar-Raudul Jali yang palsu, asli tapi palsu loh ya. Itu bahas dulu. Kalau mau jenengan nanti suatu saat seandainya tim ya channel Abah Haji Umar Irama, Roma Irama Official mengundang Anda, satu saja materinya, nggak usah melebar kemana-mana supaya umat dan masyarakat tidak bingung dibuatnya. Apa? Bahas masalah kitab Ar-Raudul Jali asli atau palsu, gitu aja. Nggak usah melebar ke DNA, itu nanti urusan berikutnya gitu loh. Ar-Raudul Jali itu kitab palsu itu. Kamu belum tahu Ar-Raudul Jali itu ada berapa versi ya. Manuskripnya benar-benar ada atau itu palsu belaka. Ar-Raudul Jali yang disandarkan kepada Said Murad Az-Zabidi itu adalah klaim sepihak saja tanpa bukti nyata. Ini rekayasa. Tapi untungnya Allah Ta'ala memperlihatkan kelemahan mereka. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ternyata silih gence tumbang tindih ya. Mus'ab Az-Zubairi ya, dalam kitab Nasab Quraisy mengisbat Abdullah itu anaknya Ahmad bin Isalah. Mus'ab Az-Zubairi itu tahun 300 ya. Bagaimana bisa mengisbat orang yang belum lahir 300-an ya. Mengisbat orang yang wafatnya 383 katanya. Lah ini enggak sinkron. Enggak sinkron. Begitu juga tentang sudah kita bahas lama itu. Jadi Dik Ajir itu belajar dulu lah, ya belajar dulu. Jangan mantep, madep, lancar ngomong tak tapi kosong. Sama seperti yang kemarin sampean sampaikan tentang Ana Yamanin. Katanya Kanjeng Nabi itu bersabda, saya adalah
orang Yaman. Dari hadis mana? Musnad Ahmad. Itu yang aslinya nggak ada. Wa ana Yamanin itu nggak ada. Ada ana Yamanin itu an rajulin, dari seseorang. Seseorang itu sama dengan pendapat yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in, bahwa ada yang memperbolehkan wa afta ba'duhum, ya, membangun makam orang-orang saleh ataupun aulia, ya, di makam umum, membangun cungkup, ya, mengkijing, itu boleh. Itu wastasna ba'duhum. Ba'duhum itu siapa? Itu loh. Ba'duhum itu sebagian lah. Inilah selegenci kitab-kitab fikih. Ketika ada fatwa, ada ijtihad, ya, ada pendapat, ada takbir, ada makalah, itu selalu pro dan kontra. Padahal hadisnya itu jelas, tapi dibuat tidak jelas. Islam itu sebenarnya khilafiyah, membawa rahmah, tapi kalau berlebihan membawa ni'mah, bukan ni'mah. Sama seperti ini, selalu duel, kontra, terus gegeran, eker-ekeran, sehingga sebagian yang keluar dari agama Islam memilih kolom kepercayaan terhadap Tuhan di KTP-nya. Di Tangerang itu sudah ratusan loh, ya. Gara-gara apa? Melihat wong sing wis pinter agama ya eker-ekeran, atau agama Islam ini tidak masuk di logika akal sehat kita. Itu yang diajar harus pelajari bersama. Itu loh. Kalau Anda misalkan di dalam kegiatan yang mikirkan masalah orang yang kesulitan air bersih, dan itu ya bagus, nggak apa-apa. Tapi dalam hal pemikiran peradaban Islam, Islam itu tidak boleh ketinggalan. Scientific, ya, dogmatik, ya, harus disertakan. Semua, dua-duanya nggak boleh ditinggalkan. Salah satunya. Kalau nggak begitu, Islam ini tidak akan laku. Karena manusia semakin lama semakin cerdas, tidak semakin bodoh dibuatnya. Sambil membaca tulisan panjenengan. Pak Rifangga, Assalamualaikum, derek ngasih, monggo Pak Rifangga dari Banyu Ting It's. Assalamualaikum, nyimak nggih, Tangerang Selatan, Banten, hadir monggo Pak Joko Nur nggih. Pak Muhammad Nur. Malam Pak KRT Nur Yaman, Muntilan hadir derek nyimak, insyaallah semoga pembahasan malam ini bermanfaat, mencerdaskan umat. Nggih, matur suwun nggih Pak Muhammad Nur. Baru saja kami posting kesaksian seorang ulama, ya, berdasarkan langsung dari muridnya Mas Umar bin Hafid sendiri, bahwa Habib Umar bin Hafid itu sebenarnya itu ajarannya menyimpang. Jadi kalau Mas Umar bin Hafid datang ke Indonesia ini berbahaya menurut saya, akan semakin melebarkan, menyebarkan khurafat yang ada. Kebanyakan umat Islam Indonesia ini lugu-lugu, nggak waspada. Apalagi nanti kalau yang diserambi minuman itu ada hubungan dengan beliaunya, bahaya. Ya. Barang siapa menyimpan atau meletakkan foto saya di bawah bantal tidurnya, maka dia akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Lama-lama ya, barang siapa sholat menghadap saya, pasang foto saya di imaman atau mihrab setiap sholat Anda, pandang mata saya. Enggak ada yang di postingan ya, yang ada baru tadi nih. Pandang foto saya, nanti akan lama-lama ya saya adalah Allah, sama seperti Al-Faqihul Muqaddam. Naam anallah. Lama-lama seperti itu, karena apa? Merasa ya seperti dituhankan. Nggak ada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu, nggak ada. Kalau ada orang yang mengkritiknya pasti akan diserang balik Wahabi. Wahabi kan begitu. Mantep, Wahabi mantep. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak seperti itu. Ini Sufiyah Hadramaut. Sufiyah Kuburiyah Hadramaut. Syekh Ahlussunnah wal Jamaah, Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang ada di Yaman sana enggak sepakat. Apa yang dilakukan, yang diajarkan oleh Mas Umar bin Hafid ini.
Nah, harusnya diajar Ubaidillah itu belajar dan belajar. Kritiklah perilaku mereka dalam menyebarkan khurafah di Indonesia ini. Jangan sok bijaksana menasihati Abah Haji Rhoma Irama, menasihati kita-kita yang berjuang meluruskan pembengkokan sejarah ya, dan melawan khurafah yang disandarakan ke karomah. Ini dianggap sebagai orang yang menyebarkan adawah, permusuhan. Lebih baik fokus ke persaudaraan, seakan-akan bijaksana, seakan-akan begitu. Kalau didengar dan dilihat secara satu ya tahap saja itu benar apa yang diucapkan oleh Diajir ini. Tetapi jika dipikir 2-3 langkah berikutnya itu salah, walaupun kelihatannya bijaksana. Karena apa? Menanamkan benih ya dogma khurafat, penyesatan itu lebih berbahaya daripada membangun raga manusianya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Kalau jiwanya sudah tidak dibangun tapi dirobohkan, ya maka Indonesia ini akan roboh, Islam itu akan roboh. Buktinya mana? Coba buktikan. Kalau Mas Umar bin Hafid datang ke Indonesia itu, kembali ke sana itu harus membawa uang miliaran loh, mengeruk uang. Ada yang mengatakan ratusan miliar dari Indonesia dibawa ke sana. Ayo, di postingan saya baca tadi, kalau berani ya langsung tabayun dengan beliaunya, temukan saya dengan Mas Umar bin Hafid tanpa dikawal siapapun, nggak usah ada penerjemah. Saya dengan Mas Umar bin Hafid ketemu di mana? Di hotel, di lobi, ya, di mana? Saya akan nasihati beliaunya dengan bahasa Arab saya yang sederhana. Afwan ya akhi Syekh Umar bin Hafid, Anda laisa min awliyaillahi ta'ala, fafham Anda min jumlatil ulama is-sufiyyin as-sufiyah fi Hadramat al-Quburiyah, la min zumratil ulama'i ahli sunnati wal jamaah, lianna aqidataka laisa min aqidah al-sunnah wal jamaah, bal min aqidah asy-syi'iyah wal khurafah. Saya akan menasihati beliaunya. Maka gak berani sebagai mubalek kok. Gak berani itu apa yang ditakuti? Ya salah, ya benar, ya benar. Kemarin tuh saya ngomong sama Syed Zulfikar Asy-Syaibani, mau disuruh berhenti dibeli 10 miliar. Beliau tidak mau mengorbankan nasib bangsa dan umat Islam di Indonesia ini. Kalau saya mau nggak usah capek-capek mengonten seperti ini. Saya cukup istirahat dapat uang 2 miliar ya asal alhamdulillah. Mas Umar bin Hafid sekali datang ke Indonesia itu akan membawa pulang uang yang cukup besar, mengeruk ya kemanfaatannya, harusnya bermanfaat untuk fakir, miskin, duafa, yatim. Di Indonesia sendiri butuh banget. Kenapa harus distorkan ke Tarim Hadramaut sana? Kita ini tertipu kita, jual agama ya, tertipu kita, tertipu. Oleh sebab itu Syekh Yahya mengatakan Mas Umar bin Hafid itu dajjal. Kalau dajjal versi Indonesia ya yang kemarin keluar dari penjara itu, sekarang berkuar-kuar kemana-mana itu. Bahkan lebih jelas itu mengatakan bahwa Umar bin Hafid itu dajjal. Al-Masih itu akan keliling kemana-mana. Banyak orang yang taklid buta, tidak waspada, lalu akan membeli fotonya. Nah, ini yang harus diluruskan, diajar, belajar lagi lah. Sampian, antum, panjenengan, belajar lagi. Kok mau nantang Abah Haji Rhoma Irama? Abah Haji Rhoma Irama itu sudah mengundang Dek Khani Palatos, nggak berani datang. Sampean dengan Dek Khani Palatos itu lebih kualitas mana dalam hal keilmuan, baik itu data nasab, data sejarah, lebih menguasai Dek Khani Palatos.
Lah dekane malah saya tumbang apalagi jenengan gitu loh, apalagi antum apalagi antum gitu. Jadi berkaca dulu, kemampuan sampean itu sekelas TK mau melawan S2 yo gak bisa. Kalau mau debat ya SMP ya kelas SMP gitu loh gitu. Jadi belajar dulu lah. Oke, saya memahami jenengan terlalu dekat dengan habaib idola sampean itu akhirnya kesetrum gaya hidup, gaya pola bicara, pemikirannya sama persis. Karena yusarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu dikumpulkan bersama dengan komunitasnya. Nggih, Pak Muhammad Nur, nggih Pak Joko Nur, nggih sampeyan Pak Pasurukan Muhammad, sebentar. Ini bentar ya. Gelar kloso udut ngopi ngaji ya nggih monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga waktu yang panjenengan sediakan, pulsa data yang panjenengan siapkan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kemudahan-kemudahan nggih. Pak Subhan Muhammad matur suwun, terima kasih. Kontrakan bulan bintang derek ngasih nggih monggo. Pak Subhan Muhammad nggih. Pak Master nggih monggo Pak Subhan Muhammad nggih, amin nggih. Ibu Siti Kuisah. Kok Siti Kuisah sih? Siti Asyah. Assalamualaikum Bu Ayah Nurnya. Kalau derek ngaji monggo. Umum semuanya. Yang kontra pun boleh. Ya. Ini bersifat umum. Jadi yang musuhi saya pun boleh ikut ngaji, nggak apa-apa. Jin, setan pun boleh ikut ngaji. Nggak harus yang pro dengan saya saja. Pak Sutomo Hadiono. Assalamualaikum Pak Muhammad. Insya Allah Pak Endor sekeluarga tim admin selalu ada di dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dan banyak keberkahan rezeki halal berkah bermanfaat dunia. Matur suwun, amin. Amin, matur suwun, terima kasih atas doanya. Saling mendoakan. Nggak boleh kita sombong. Wah, aku sombong dewe lapun enggak. Belum tentu doa saya diijabah. Kemungkinan doanya panjenengan Pak Subhan Muhammad lebih diijabah. Oleh saling mendoakan gitu. Bukan Nabi saja ya ada perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, dan man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Ini ajaran untuk saling mendoakan. Terima kasih Pak Tikis. Ada Habib Ja'far Al-Hadar yang membiayai pembangunan gedung makam di Pasuruan itu. Habib Umar tahun 97. Berarti beliau ikut mengintervensi bangunan itu. Nggih. Tahun 97 itu Darul Mustafa Tarim belum berdiri, masih kere. Dar Al Mustafa Tarim masih kere. Kok nyumbang uang? Nggak mungkin lah, nggak percaya. Paling duit dari orang sana dikasihkan ke Mas Umar suruh ngasihkan orang. Katanya yang bangun itu orang mukibin. Lah ini kan mau ngeles lah. Ngaku saja lah, daripada ngelas kesini dan kesana, nggak ada gunanya. Oke. Darul Mustafa tahun berapa berdirinya? Mas Umar bin Khattab itu masih melarat. Masih melarat. Sekarang kaya raya gara-gara apa? Itu tadi ATM-nya ada di Indonesia. Ya termasuk yang meramaikan dan mengacarakan, ya dulunya nggak terlalu rame ziarah Sa'ban di makam Nabi Hud palsu itu, ya beliaunya. Dan bahkan ini kitab ini dijual di Sidogiri loh ya, pengumuman. Basmalah Sidogiri. Coba cari tapi ada. Ini fotonya siapa ini? Kira saya bohong. Ini fotonya siapa? Khulasatul Madad An-Nabawi fi Awradi Ali Ba'alawi. Ya. Jamaah wa Tartib Al-Imam Ad-Da'i ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Isinya apa? Ya ada Hizib Nasr karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tidak terlalu menyimpang, cuma sekelas Sidogiri harusnya nggak usah jual-jual kayak gini. Ini nanti akan dijual di Lirboyo. Pesantren-pesantren yang bekerja sama dan tunduk dengan beliaunya, ini ada tim Mas Umar bin Khattab itu solid di seluruh Indonesia loh ya. Tadi saya sampaikan sekali terbang pulang miliaran ya yang dibawa. Lah di sini keleleran, melarat-melaratan, sing fakir tetap fakir, miskin tetap miskin, yatim tetap terlantar. Gara-gara apa? Sumbangannya dibawa ke sana semua. Kita
bodohi dengan jualan surga, tampang yang kelihatan wah mempesona. Kita ini terkecoh. Nggih, Pak Budi Prasojo, Kulon Progo Jogja nggih siap Pak Subhanallah nggih. Berikutnya Pak Wok hadir dan nyimak monggo. Kang Becek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bodeh Pemalang Jateng nyimak ya nggih monggo. Salam untuk warga Bodeh Kabupaten Pemalang nggih. Monggo. Pak Mami Abdurrahman Bogor kota ya dari monggo Bogor nggih siap. Bu Zeta. Pak Basna channel. Kalau WA di admin enggak balas siapa Yai sendiri atau bukan admin nggih. Kalau WA yang di 081332036616 itu admin. Nanti kalau yang penting akan disampaikan ke saya. Tapi kalau yang misui saya ya kemungkinan nggak disampaikan. Tapi kalau yang penting-penting misalkan ngundang pengajian atau acara apa ngisi, tapi jangan menjebak saya loh ya. Akan disampaikan kepada saya gitu. Nggih monggo Kang monggo Pak Basna channel nggih. Bu Zeta, salam Yai. Waalaikumsalam. Bijak adalah sikap yang langka. Bahkan orang sealim Gus Bah yang kelihatannya sangat alim pun ketika berhadapan dengan masalah yang sesungguhnya sikapnya malah sangat tidak bijak. Nggih Bu Zeta. Bijaksana, bijak sini. Tidak hanya bijak sini saja, tapi juga harus bijaksana. Ini kan bahasa ya yang bisa berubah-ubah setiap masa. Bahasa Qur'annya adalah hikmah, kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah yang pertama. Harus bijaksana. Abah Haji Roma Irama melihat peluang dakwah di Indonesia tidak harus dengan cara ceramah saja, tapi dengan cara hiburan, jalur nada dan musik. Walaupun musik secara syar'i sebagian yang salafi mengharamkan, tapi secara umumi itu ya boleh saja tergantung kematan. Nah semua itu enak, tiga enak kepenak. Idkhalus surur sodakoh, memasukkan perasaan bahwa menghibur orang itu adalah sodakoh. Nah gitu. Jadi nanti kalau misalkan Habib Haji Roma Irama ini ketemu dengan ulama-ulama klasik, ya, yang jumut pemikirannya, yo ahli musik haram, nar kabeh. Kalau saya enggak, ya tergantung kemanfaatnya, karena manusia itu nalurinya akan mencari cara supaya dia senang dan bahagia di dunia sampai di akhiratnya. Agama hanya mengaturnya, sama dengan pemerintah hanya mengaturnya. Tidak berhak kita melarang-larang perkembangan kreasi umat manusia. Yang penting tidak membawa madorot sini dan sana. Gitu loh. Nggih. Bu Sanjita leres panjenengan. Jadi kami tidak ghibah, tapi berbicara sesuai dengan kenyataan. Begitu juga Bu Zainzita juga sesuai dengan kenyataan seperti itu. Sekelas UAS, UAD dan Gus Bah semua nggak ada jaminan. Ada masanya. Seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dulu di atas, sekarang di bawah. Karena apa? Ketika ada masalah seperti ini nggak mampu ya menerapkan fatwahnya yang benar-benar membela ummah. Kelihatan pandai tapi tidak mengerti, alim tapi tidak alamati. Nah ini Bu Zainzita bisa begitu Bu Zainzita. Jadi tidak hanya beliau-beliau ini saja, ya sekelas ya Menteri Agama, ya apa PBN ketuanya ya pura-pura, Ketua Muhammadiyah juga cuek saja atau bagaimana ya, banyak Bu Zainzita. Bukan berarti kita fanatik takfiri mengaku paling benar sendiri, enggak. Faktanya lah kita berbicara logika sederhana saja. Sama seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar ya. Enggak usah cari dalil ndaki ya. Kaul dari kitab yang besar, kitab yang kecil tentang membongkar makam yang diplester, dicor di atasnya, enggak perlu ndaki. Nek duwe bapak ibu wis meninggal, kuburanku tak gawe dalan, tak ijek gelem sampean. Ngono tok gampang. Gitu aja, enggak perlu mencari kitab kuning. Pasti ada yang membenarkan. Karena hukum fikih itu luas. Berzina aja halal kok. Percaya jenengan? Dalam mimpi. Apa yang tidak bisa dalam agama ini? Jenengan yang sudah dinas itu haram, ya. Saya bisa menghalalkan.
asalkan tergantung situasi dan kondisi. Loh kan begitu. Jadi nanti misalkan yang membolehkan membangun cungkup di atas makam orang soleh standarnya apa? Orang wali bisa di branding kok. Ya, sekelas MUI, ya saya juga berdebat dengan MUI, dikasih tabir dari kitab karya Syekh Abu Bakar Sato itu yang mengutip dari Al-Halabi misalkan. Mana kitab Al-Halabi yang asli yang memperbolehkan itu? Itu ba'duhum. Kalau Afta Al-Halabi itu mana kitab aslinya? Karena apa? Sekarang itu banyak orang hanya sekedar nukil-nukil, klaim-klaim saja. Belum tentu sumber aslinya. Kitab kok sekelas kitab kuning dipalsukan. Nah, hadis dipalsukan bisa kok. Ya enggak, dan sulit dipalsukan Al-Quran saja lah. Hadis dipalsukan itu bisa. Yang dulu sahih sekarang ghairu sahih bisa, atau sebaliknya. Nggih, Bu Zanjeta, nggih. Pak Mufti Ulul Azmi, Assalamualaikum ya nggih, Waalaikumsalam. Gudo ini mana nggih? Dari Gudo. Gudo itu ada di Pati, itu juga ada Gudo loh ya. Itu wilayah Paranggaruda. Kerajaan Mojosemi, Paranggaruda dan Patilor itu, ya. Jadi Gudo, ada di sana Gudo di Pati Kidul itu. Daerah Tambak Romo, Sawinong, Gudo Winong itu. Nggih, Carang Soko, Paranggaruda karo Mojosemi. Itu Pati dulu asal usulnya dari situ dan Gudo. Ini Gudo mana? Apa Jombang? Mohon maaf enggak lengkap ini. Nggih, Mufti Ulul Azmi. Toko Suryo. Gus Mbak Muhyiddin ke tempat pengajian sering bersama Habib. Nggih. Ilmu gendam Habib itu sangat kuat. Sekali tatap mata, sekali cablek, sekali bicara, siapapun terlena. Kok sekelas saya enggak. Insya Allah kalau jenengan ya sudah waspada di awalnya, insya Allah enggak bisa. Ya sekelas Gus Bae aja, sujud di hadapan Mas Umar Mutahhir dari Semarang. Aduh, dipegang ya pentolan ulama pribumi, otomatis santri-santri jamaahnya mengikuti. Winter mereka bandoro seperti Londo. Berbahaya. Jadi perjuangan kesetaraan ini tidak berguna kalau seperti ini terus adanya. Itu. Nggih, Pak Toko Suryo. Oleh sebab itu berhati-hati. Kalau dirangkul sama Mas Umar bin Hafid besok kalau datang ke sini loh ya. Kalau bisa nggak usah datang. Ngerusak agama. Nontarim gono lapo kok wirawiri ke sini. Ya karena di sini ada timnya, ada kaki tangannya, apalagi ada lulusan dari Darul Mustafa. Oleh sebab itu nggak usah anak-anak kita kuliah di Darul Mustafa. Kuliah aja di Fakultas Usuluddin, Tarbiyah, Syariah, Adab lokal yang ada, dakwah di Indonesia ini aja. Kalau mondok di pesantren ulama-ulama Unduriyah Aulia Tis'ah saja sudah cukup lah. Nggih, begitu nggih. Jadi sekelas sama seperti ini juga kena ini. Jangan kita melihat orang itu dari sisi glowingnya lah ya. Kalau mencari foto saya yang kelihatan kusut karena kecapean, yo siapa saja bisa. Orang itu tidak bisa dilihat dari wah kelihatannya rapi, belum tentu. Itu penipu, itu juga bisa acting. Sama dengan orang main film itu loh ya. Aktor aktrisnya itu kan ya ayu-ayu ganteng-ganteng, belum tentu asli itu. Itu peran, ya tuntutan peran namanya. Lah kalau kita ini kan ya apa adanya. Ya bisa kan dikatakan ya Indonesia aku nggak seglowing kok. Kami ini ulama yang bekerja, cari duit untuk dunia, bekal di akhirat saya dan keluarga dan bahkan untuk umat semua gitu. Jawaban saya itu semua seperti itu. Kalau saya misalkan hanya doa saja, ngarep-arep saya semoga dikasih jamaah dikirimi Al-Fatihah. Saya ngarep-arep yang tomak nggak bekerja, saya punya tenaga dan pikiran, ya kan? Kami ini kiai pekerja, peras keringat, ya, banting tangan, banting tulang gitu. Bu Nadira Elmiza, Assalamualaikum Tasikmalaya, hadir Kang Mas, monggo dari Tasikmalaya, salam, dari Surabaya untuk Tasikmalaya. Evita Mala itu kan ya
berasal dari daerah Tasikmalaya. Tamala, Tasikmalaya. Nggih, disingkat siknya dibuang di Tamala. Evi dari daerah Tasikmalaya. Ini Evi Tamala. Nggih. Hati Mas nggih monggo sama-sama. Sekarang nggak ada bedanya. Jangan kita rasis. Lebih tuaan Sunda atau Jawa? Lebih hebatan Madura atau Jawa? Lebih hebatan Sasak Dayak atau Sasak Dayak atau Batak? Semuanya hebat. Seluruh Indonesia ini bangsa yang hebat semua. Kalahnya itu ketika diadu domba datangan bangsa asing, diperes, diambil keuntungannya, dibawa ke negaranya. Itu yang enggak hebatnya kita itu loh. Sejak lama Landa menjajah kita itu gara-gara kita ini mudah diadu domba. Nggih. Nggih, Ibu Nadira. Pak Mahira, Bu Kipin bodoh, akut kepanasan, nantang ilmunya masih dangkal. Nggih. Sebenarnya Dek Ajir ini semangatnya bagus, cuma ilmu inna minal bayani lah sikhronnya ini terlihat dari segini gerakan tangan gitu, gerakan tangan meyakinkan tapi salah. Ya, sama seperti yang kami bahas kemarin itu, nggak percaya adanya cerita bahwa anak-anaknya Habib Abu Bakar bin Salim yang akan meneruskan tahta kerajaannya itu bersaing karamat. Di antaranya adalah menurunkan silsilah rantai minaz zahab atau min dahabin dari emas, minas sama dari langit, ditambah dengan bokor. Jadi dua, gitu loh. Jadi jangan hanya mempelajari satu kitab saja. Kalau alfiah kita itu bukan asma khomsah, nek beriti jurumiyah asma khomsah, nek wis alfiah asma sitah, gitu loh. Kelasnya beda, gitu loh. Jadi taktirul anfas juga harus dipelajari. Di Ajir ini Anda masih terlalu bocil, ya. Taktirul anfas itu menerangkan. Jadi antara tanwirul aglas dengan taktirul anfas ini beda. Padahal yang diceritakan itu sosok duriyahnya orang yang sama. Berarti dua kitab yang saling berlawanan ini berarti ini bukti daripada ketidaksinkronan datanya, sumbernya akurat atau tidaknya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Taktirul Anfas mengatakan bahwa yang mendapatkan mandat meneruskan tahta ayahnya, yakni Habib Abu Bakar bin Salim itu adalah Habib Umar Al-Muhdor. Tetapi di dalam Tanwirul Aghlas itu Habib Husain. Beda ya. Lah Habib Husain ini hanya menerima bokor saja yang berisi air. Tapi di Taktirul Anfas dari langit turunlah rantai emas ditambah dengan wadah bokor. Seperti apa ya? Bokor itu loh. Tempatnya makanan itu loh, tapi di air, keranjang. Bukan keranjang, pokoknya tempat wadah air itulah, baskom, baskom, ya, yang biasa bersih air itu berada di hadapannya Habib Umar Al-Muhdor, gitu loh. Lah, kesimpang siuran data ini terus karena kejahatan itu tidak ada yang sempurna, pasti akan ada titik kelemahannya. Tidak ada kejahatan yang sempurna, penipuan pun tidak ada yang sempurna, pasti suatu saat akan terbuka, orang akan menguaknya. Ya sama seperti kasus ini buktinya Dek Ajir Ubaidillah, jenengan cari kitab Ta'tirul Anfas di channel saya, jenengan pelajari halaman 16 ya. Kalau Tanwirul Aghlas gabungkan nggak ketemu. Sama seperti kitab Al-Ghuror ya, yang mengatakan bahwa wafatnya Ali Kholik Kisam itu tahun 522 Hijriah. Padahal di halaman berikutnya mengatakan Ali Kholik Kisam masuk ke Tarim itu tahun 561 Hijriah. Wis mati 39 tahun itu iso hijrah. Ya, kita macam apa ini kan begitu. Sama dengan kalau sekarang ya kita membuktikan karya Habib Mudor Assegaf ya, muridnya LBY ya. Lahirnya KRT Sumodiningrat itu tahun berbeda dengan halaman
selang 8 halaman berikutnya. Sama seperti ini, terus akan tumpang tindih. Karena apa? Tidak ada kejahatan yang sempurna, tidak ada penipuan yang sempurna juga, tidak ada. Nggih. Jadi taktirul anfas sama tanwirul aghlas, pelajari gitu loh. Belajar dulu sampai sempurnakan ya mutolaahnya, baru nantang debat adu data dengan kita-kita. Ibarat waktu lah, kita ini sudah hampir 4 tahun lah ya. Kalau ngeladeni bocil-bocil yang baru tumbuh ini ya menyia-nyiakan waktu saja. 4 tahun itu sudah lulus S1 ya. Kita kembali SMA lagi, oh berarti nggak naik derajatnya gitu loh. Kalau mau nantang Abaji Umairam itu punya data manuskrip kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk sama kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Beliau megang. Beliau tidak bodoh-bodoh amat ya. Beliau bisa menceritakan masuk logika sederhana saja. Gitu loh. Nggak terlalu berpikir berat-berat dan terlalu dalam ya. Memasuki hurufat itu sudah bisa menerima, memahami, oh nggak beres gitu. Karena beliau mengalami sendiri. Ada tamunya datang, wahai Haji, Rasulullah SAW itu siapa? Ya Nabi dan Rasul. Enggak, Rasulullah pada Allah. Rasulullah ke Allah itu piye ta, jeneng wong mabuk ya. Wong nek dikatakan orang jatuh piye begitu, alah njalak. Nanti ujung-ujungnya Al-Fatihah njaluk duit. Nah ujung-ujungnya seperti itu. Al-Ghadabrusi wal apa yang Dawiri. Nggih, Bu Mahira, Kipin bodoh aku kemana sana? Pak Saili Ilyas. Kendang Sari nderek nyimak ya, oh Kendang Sari Surabaya nggih, monggo Kendang Sari. Nggih. Monggo Kendang Sari Gunung Sari. Surabaya itu jangan salah loh ya. Pengumuman untuk warga umat manusia seluruh dunia. Kalau melihat hanya peta saja, Surabaya itu cuma kecil, wilayahnya itu kecil, tapi kotanya besar. Jenengan umur 80 tahun, seumur jenengan ngelilingi Surabaya, belum futuh semua. Ada gunung juga, Gunung Sari itu, Gunung Anyar. Pakis gunung ya, bukan gunung kembar ya. Jadi Surabaya itu banyak ya jalan-jalan yang ya namanya kota tua ya. Jangan sampai salah antara Krukah, Karah dan Rangkah. Beda itu. Kadang-kadang kalau misalkan jenengan salah kaprah, di Kembang Jepun itu ada Simo. Kan ada Simo ya kan? Kembang Jepun kan Simo ya. Simo apa itu? Simo Wau, bukan. Pokoknya ada Simo itu di situ. Tapi Simo yang asli itu di sawahan. Nah, di bagian tol itu. Ya Simo Kalangan, Simo Katurukan, Simo Mulyo, Simo Rejo dan lain sebagainya. Padahal di jantung kota Kembang Jepun, Kia, pusat Tionghoa, Jembatan Merah itu ada Simo, daerah Simo. Oke, jadi Surabaya ini termasuk kota besar. Nggih. Ben Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rawing. Mbak Alwi itu pakai gendam apa? Gimana sih orang-orang yang membela kayak orang nggak sadar membela tanpa data, fakta, dalili pokoknya. Nggih, Pak Rawing nggih. Karena itu tadi tatapan mata. Kalau sudah kadung pertama itu sugesti. Ini juga untuk ibu-ibu ya kalau belanja itu ya, kalau mau digendam itu ya hati-hati. Nanti gelang, cincinmu hilang semua. Hati-hati itu loh. Lah, kiai-kiai kita ini kan saking lugunya, ya, saking polosnya. Nah, akhirnya ya mengikuti begitu saja dan malas berpikir. Orang yang mudah dikuasai, dipengaruhi itu adalah orang yang malas berpikir, menambah literasi referensinya. Kok sekelas orang awam, ya sekelas kayak gini-gini aja kena kok gendam kok. Mengkritik Abaji Umayurah mau diserang, tapi nggak mau mengkritik doronya. Tidak hanya mengkritik, meluruskan perilakunya, menasehati mereka. Apakah mampu dan mau? Nggak akan bisa. Kalau sudah sumum bukmun umyun fahum layak kilunnya, itu tumbuh dalam dirinya. Pak Andi alim alama tapi bukan alim billah. Oh nggih, kalau alim billah nggih itu sudah tingkatan yang lebih tinggi di atasnya nggih. Arif billah atau alim billah.
Al-Arif Billah itu sudah tingkatan tinggi Pak Andi Hidayat. Pak Tingkit, oh bocil aja dia. Pak Andri Andri Waalaikumsalam. NG, Bang Haji sudah sepuh, kiai muda aja yang ngadepin ajakan diskusi macam begini. Oh nggih. Ini kan saya secara ilegal ya menjawab, mengatasnamakan Abah Haji. Nanti kalau beliau telepon saya ya saya akan sampaikan ya, saya bukan membela karena seperjuangan, tapi karena agama dan karena kebenaran data yang ada. Jadi beliau untuk apa? Beliau sudah tua, yang dicari itu apa? Di usia yang senja kan ingin husnul khotimah, membela bangsa dan agamanya. Hebat beliaunya ini. Nggih, Pak NG yang ngadepi itu yang ya sekelas, ya bukannya pelekan, maksudnya yang muda-muda saja lah. Seperti ya Gus Haji Zazuli atau Gus Hasan Syarif, atau kalau bisa itu musuhnya itu wong sing kulino misuh saja, itu nggak apa-apa. Jadi biar kapok itu loh ya. Karena apa? Ini kelihatannya daki-daki itu, tapi ternyata isi di dalam hatinya itu penuh dengan klenik itu loh. Kalau musuh orang sing kulino misuh kan ya seimbang. Ya ini Gus Yai Ja'far Sodik Batu Ampar lah, itu bisa. Nanti biar ditampar. Okay. Pak Joko Sumarto, Suki Nur yang ngaco dipercaya, Ustadz Kibin yang nggak mau pakai otaknya ya gitu. Okay. Saya sudah berusaha Pak Joko Sumarto untuk menyadarkan Ustadz Suki Nur Harja, tapi masuk berhasil ya. Padahal beliau sudah tahu aslinya, sudah tahu dan berpengalaman nyata bersama dengan mereka, tapi masih belum bisa terbuka karena sering dekat. Kalau saya dekat dengan Habaib Ojeb akan lari saya, 1 bulan bisa ratusan juta saya. Kalau saya menghamba dengan Mbak Alawi, saya akan dikasih job ceramah sana sih untuk membela mereka. Oh, duit saya banyak. Jangan takut tidak ada job, kita sudah bekerja, gitu loh. Nggak usah takut, Dek Suki Nur Harja. Oke, semoga Anda sadar. Ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena apa? Ini meniru program Israel menjajah Palestina sana. Kita lama-lama akan menjadi budak di negeri sendiri lah. Kita sekarang sudah jadi budak kok. Buktinya kita suruh sujud di hadapan makam-makam mereka. Makam mereka pun terlalu banyak ya. 50 tahun yang datang makam Habaib Ba'alawi di Indonesia akan semakin menjamur di setiap desa, kecamatan, di setiap kabupaten, di setiap kota. Semua akan ada dan akan digali, dipaesi, dihiasi ibarat kayak mantenan, dan kita disuruh untuk nyembah makam mereka, sujud, rukuk. Ya Allah ya Kudus sahil alainal fulus, kertas merah yang halus-halus bihaqi Habib Abdullah Alaidrus. Ya Allah ya Kudus. Barang siapa menaruh foto saya, taruh di dalam bantal waktu tidurnya, saya jamin bisa ketemu dengan Nabi kita. Sumber daya manusia kita ini rendah, serendah-rendahnya. Ini masih belum dijajah 100%. Kalau semua makam-makam dikuasai, ulama-ulama kiai-kiai kita diam saja, habis sudah. Paling enggak banyak orang yang keluar dari Islam gara-gara Islam itu tidak masuk di akal. Islam itu tidak ilmiah, hanya sekedar dogma saja. Yakin tak bisa dilogikakan. Akhirnya mereka akan berpaling dari Islam gara-gara ajaran-ajaran yang aneh dan nyeleneh seperti ini. Ini tolongan ya. Ini baterainya harap enggak. Mohon maaf di baterai HP saya. Jadi kembali kepada sebentar lagi Mas Umar bin Hafid ini akan datang ke Indonesia kita ini. Kalau jadi jangan nanti ngadakan acara di Monas lah, di Masjid Istiqlal lah, atau di Senayan, nggak usah datang. Paling akan membranding sekelas Ivan Gunawan lah,
Atau ya nanti kalau artis-artis mau salaman bayar. Nah ya, itu sudah anak event organisernya kok. Saya mau ketemu dengan Mas Umar bin Khafid ya bayar itu. Pak Riyazi Obi, Assalamualaikum Kiai, salam dari Samarinda Kaltim. Para kapit mulai ndawir di Pulau Kalimantan karena di Pulau Jawa sudah nggak laku lagi dongengnya. Oh jangan mau Pak Riyazi. Kalau ustaz-ustaz kiai-kiai setempat sana guru ngaji tuan guru monggo gak apa-apa, tapi jangan ndawir sama. Kalau untuk menolong ya harus kiai-kiai harus bekerja. Nggih. Kalau Habib ndawir jangan mau. Ini laporan di mana-mana. Nanti diajarinnya ayo turun langsung dengan saya kalau nggak percaya. Buktikan akar rumput apa yang menjadi perilaku mereka Habib junjunganmu itu. Seperti apa? Ada acara Maulid Nabi dipalai seluruh warga dan jamaah yang ada. Ada acara khol leluhurnya sendiri melibatkan jamaah semua. Sudah sering saya sampaikan, satu kabupaten ada 30 khol Habib Alawi, hancur kalian. NO dibuat dedel-duel semua. NO ini hanya sekedar apa ya, rangka yang rapuh, mudah dikuasai oleh penipu-penipu agama itu. Naudzubillah. Pak Bahar fobia takut BWLS. Islam itu sinkron dengan ilmu ilmiah, tapi Habib tidak sinkron. A B C D E F G H I G dan seterusnya. Kalian Habib ajaran penipu ada, sebenarnya ada sih 1%. Saya tidak mengingkari fakta. Ajaran Habib itu 1% ada yang bagus dan ada Habib yang baik juga. Tapi 1% loh, 99% itu tidak baik. Oleh sebab itu daripada mbelani yang 1% lebih setangkepan podo kabeh. Di global ini, di generalisir aja. Stefani Angelina Putri, Gogom Baskom. Oh nggih, Pak Baskom tadi lho ya. Karomahnya Habib Umar Al-Muhdor, Pak Bu Stefani. Tapi menurut diajir ini bukan karomahnya Umar Al-Muhdor, tapi karomahnya Husain bin Abu Bakar bin Salim, adiknya Umar Muhdor. Nah, Umar Muhdor itu ada dua. Umar Al-Muhdor yang anaknya Abdurrahman As-Segaf dengan Umar Al-Muhdor yang anaknya Abu Bakar bin Salim. Harus ngerti loh ya. Jadi kalau Habaib dan Mukibin mau mempraktekkan karomahnya Umar Muhdor, sambat-sambat Umar Muhdor, dia kan itu loh, orangnya kelihatan jenius lah ya, doktor lah ya, itu nggak mau disalahkan. Tentang nyebut ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, ya Umar, ya Abu Bakar bin Salim, itu nggak mau disalahkan. Oh namanya wasilah kok. Kalau Umar Muhdor masih hidup oke, ya. Nah uang wis mati kok disambat-sambati ku piye gitu loh. Ini Nabi dan Rasul mungkin wasilah waktu masih sudah meninggal nggak masalah lah ya. Ini orang yang sudah meninggal dunia. Jadi Umar Muhdor itu ada dua. Umar Muhdor bin Abu Bakar bin Salim dan Umar Muhdor bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahibud Darab bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat. Gitu nggih Bu Stefani. Pilot Sunawar, maaf Kiai nggih monggo nggih. Kontrirot. Terima kasih atas kontribusi besar untuk kemanusiaan dan kesetaraan Kiai Maduddin dan kawan-kawan. Salam takdim dari kami Nahdien asal Kupang NTT. Pak Kontrirut, sama-sama kita jenengan di NTT Nusa Tenggara Timur sana juga harus berusaha berjuang bersama. Nggak boleh hanya kita-kita saja karena ini menyangkut masa depan bangsa. Kalau kita diam saja melihat kemungkaran yang ada, ya gunanya untuk apa kita hidup di dunia itu loh. Nanti akan ditanya pertanggungjawaban kita. Dikasih oleh Allah akal sehat, hidup raga sehat, ya, iman Islam ada, tapi tidak berguna untuk bangsa dan agama. Untuk apa? Dancing and Moon, pilot Sunawar. Kalau saya lebih enak tempe direbus. Tempe direbus. Oh nggih Pak, Dancing and Moon ini guyon. Jadi tempe direbus itu sehat, yang penting nggak digoreng, nggih nggak apa-apa. Nggih. Pak Tuhim 123, Kibin sudah banyak setoran demi donasi emas, memancing emas tapi belum muncul-muncul, yang muncul masalah. Nggih, ada masanya nggih Pak Tuhim 123. Rantai emas buat Kibin belum muncul, hanya dongeng nggih. Nah, ini untuk
menanamkan chip sugesti yang pertama kali kepada umat yang mau dibodohi, ya, dengan cara cerita khurafi-khurafi seperti ini yang tidak masuk akal. Semakin tidak masuk akal itu semakin hebat. Itu namanya khurafat. Khurafat itu buatan gitu loh, untuk menyaingi karomat. Gitu. Karomat itu sebenarnya standarnya itu pokoknya gampang kok. Gampangnya apa? Keistiqomahan seorang hamba dalam beribadah kepada Tuhannya, lalu diberikan kemuliaan, bisa mengalahkan musuhnya ketika dibutuhkan, ya, ada tantangan, ya. Itu namanya karomah, baik melalui dialektika keilmuan ataupun melalui kekuatan adikodrati yang ada, yang tidak masuk akal, ya, itu karomah. Tapi harus ada asbabul wurudnya, nggak boleh tiba-tiba langsung sini saya akan menurunkan rantai emas dari langit. Untuk apa? Untuk apa? Emasnya itu untuk apa? Kalau memang rantai emas beneran, ya kenapa habaib itu malah melarat, melandawiri umatnya, jamaahnya? Kan nggak masuk akal. Nggih Pak Tuhim, nggih wong Batu. Pak Nurhia, istri saya sering dikasih garam grosok sama jamaah dari Ampel untuk ditaburkan di rumah. Apa itu termasuk sihir? Tapi kalau saya tahu pasti saya tukar dengan garam yang sama. Mungkin ini garam Himalaya nih, wong Batu, Pak wong Batu. Ini garam apa? Garam ruqyah atau garam biasa? Ya secara ilmiah garam itu kalau ditaburkan ke halaman itu ya dijauhi dari ular-ular, kalau jengking, kelabang, serangga. Itu secara ilmiahnya seperti itu. Kalau untuk mengusir setan ya wallahu a'lam. Tergantung setannya. Kalau untuk mengusir ular, serangga-serangga itu bisa. Itu ilmiah, ya, sesuai dengan standar alamiah. Tapi kalau untuk menetralisir pengaruh sihir itu juga bisa, tergantung niat awalnya garam itu diisi oleh energi apa dan siapa orangnya yang mengisinya. Jadi garam itu diilmiahkan saja lah Pak Wong Batu. Ilmiahnya yaitu menghindarkan rumah dari gigitan serangga, itu aja. Ya kalau banyak-banyak yang membunuh rumput-rumput itu, rumput sama garam kan ya nggak bisa hidup nanti rumputnya. Gitu. Ya, tapi kalau pasti saya tukar dengan garam yang sama, enggak garam biasa saja. Mahal kalau garam Himalaya itu. Tapi garam Tarim sana ada. Ar-Rozak 05. Semoga ulama pribumi yang seperti Kartini untuk mencerdaskan umat makin bertambah banyak. Amin. Pak Rozak sama-sama. Kita ini sama-sama. Nggih. Pak Rozak juga alim, ya, di lingkungannya. Ayo berjuang bersama. Pak Kafka Evandra Channel PWILS, ayo kawal Gustom, tunjukkan solidaritasnya. Ayo beramai-ramai ke Polda Jatim, kasih semangat untuk Gustom, sewa bus untuk Polda Jatim. Nggih. Besok itu rencana akan ada kawalan, ya, keramaian di Pasuruan. Lihat aja beritanya. Nggih. Besok insya Allah, nggih, beritanya akan ada. Ya semoga tidak gegeran, ya tetap damai di sana. Berita number wakit, gara-gara ajir jadi ajur saudara. Nggih Pak, berita number wakit. Nggih. Jadi di ajir ini sebenarnya harus, kadang-kadang ya memang pernah mengkritik cerita-cerita khurafat yang disandarkan ke karomat itu, tetapi tidak konsisten. Lebih tetap karena dekat dengan mereka gitu loh. Kalau seimbang mau di tengah saja itu lama-kelamaan bisa netral, ya, dari pengaruh mereka. Tetapi kalau lebih dekat, lebih condong, lebih berat ke sana, ya sulit untuk disadarkan karena pengaruh hipnoterapi itu loh, hipnotis kelas tinggi. Kalau ilmuwan itu sihir melalui minyak wangi, ya, melalui tatapan mata, cablean, salaman, rangkulan, apalagi suara kan energi. Sering mendengarkan suara yang mantap mengandung sihir itu kan mantap masuk di dalam hati. Sama seperti beat doktrin, sama seperti janji pembunuh diri gitu loh. Ditunggu 70 bidadari. Nggih. Nggih. Mbah Gogel, tidak ada makan malam gratis. Makan malam gratis. Nggih. Pak Bentul TV, terima kasih pencerahan Anda selalu. Nggih, sama-sama. JJ Garok, kenapa kota Tarim nggak sekaya Indonesia? Karena rantai emas pakai mukodam salah jatuh di Pulau Jawa. Jadilah banyak emas di Jawa, Mas Joko, Mas nggih, Mas Joko, Mas Tuki, Mas JJ, Mas Garok, Mas Iwan, nggih. Emas nggih. Emas itu biasanya kalau lebih tua Kang Mas, kalau adik Adi Mas, kalau umum ya Mas. Mas itu ya menghargai orang lah. Mas atau wecung, ya atau
arek atau macam-macam tergantung panggilannya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kiai Nur, hidupnya Haji Roma Irama. Ini dari guru saya ini. Guru saya itu kalau sudah gantung uzlah itu bisa 1 bulan, 2 bulan itu. Jadi ini pas hubungi saya. Assalamualaikum Kiai Nur, hidupnya Haji Roma Irama jelas banyak manfaatnya buat umat. Berbeda dengan Habib Umar bin Hafid yang katanya melihat Rasulullah dengan mata pelotot-pelotot 100% dia berbohong karena kasaf tidak seperti itu. Nah, nggih, saya diingatkan. Matur suwun, terima kasih nggih Romo Yai. Saya itu dapat amunisi ilmu-ilmu energi kelas tinggi itu dari beliaunya dengan melalui ilmu batin ya, nyambung ya, namanya getaran batiniah namanya. Jadi sering saya menyampaikan itu, tapi kadang-kadang ya secara umum ilmiah melalui WA, nggak perlu dibuatin terlalu tegang-tegang, nanti konslet di pikiran saya. Jadi sama enak WA ada kok. Misalkan ilmu jongkosuk mau, waduh tak apa video call bisa. Namanya beda. Matur suwun nggih. Jadi misalkan ada matanya acting nggih, terus apa yang Romo Yai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampaikan. Jadi kalau misalkan mau adu ilmu pelotot-pelotot, saya melihat Rasulullah, menang saya dengan Mas Umar bin Hafid itu. Saya enggak anu. Mas Umar bin Hafid kadang-kadang kan pakai kacamata, saya enggak pakai kacamata. Nggih. Misalkan saya langsung kelihatan terbelalak. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan saya. Rasulullah, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi. Oh bisa jauh. Rasulullah. Alhamdulillah Rasulullah sudah pulang kembali. Acting. Menang saya. Okay. Kalau Mas Umar kan masih paling gitu ya. Kalau saya langsung, ya Rasulullah, ya Sayyidi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Akhirnya apa? Sekelas Jam'an Nur Khotib itu kena gendam Mas Umar bin Hafid ini. Dengan telusuri 5 tahun yang lalu, Dek Jam'an Nur Khatib Yusuf Mansur itu ceramah, dikasih waktu ceramah di Darul Mustafa Tarim sana. Apa enggak bayar? Bukan dibayar, oh kayak namen, bayar supaya punya nama, dipercaya oleh orang-orang Indonesia. Ujung-ujungnya menipu. Mohon maaf, walaupun ini saudara sendiri, saya mengingatkan, nanti kalau mati meninggal dunia, tanggung utang, nanti akan gentayangan di alam, di hutan-hutan sana, di jurang-jurang sana, di alas-alas kresek-kresek sana. Menipu. Dalilnya sedekah bener bagus, sholawat. Pesawat ini saya sholawati, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Insyaallah suatu saat 10 tahun yang akan saya akan bisa membeli pesawat. Jangan terlalu mulu-mulu, walaupun kun fayakun proses Allah mampu, tapi Allah melihat kemampuan kita. Jangan dipaksakan. Akhirnya akan apa? Konslet. Sampai-sampai Anwar Khotib Yusuf Mansur itu pernah menyampaikan, saya 1 hari 1000 naik pesawat. 1 hari itu 1000 kali naik pesawat, itu konslet apa enggak coba? Pertamanya 1 tahun 1000 kali naik pesawat, ya. Tiba-tiba terus konslet ke arah 1 hari saya 1000 kali naik pesawat. Gitu iso. Jakarta, Banjarmasin, Tanah Bumbu, kan 3. Naik pesawat dari Jakarta ke Banjarbaru. Sekarang Banjarmasin kan digeser nih ibu kotanya. Banjarbaru, tapi kotanya Banjarmasin lah ya. Kan 2. Nanti dari Banjarmasin ke Tanah Bumbu berarti 2 pesawat ya. Kalau PP kan 4 ya. Terus lagi pindah lagi 1000 ya. Masuk akal enggak? Coba masuk akal enggak? Karena kesetrum sama ini loh. Kesetrum. Pikirannya ya konslet. Nanti Mukibinnya akan bela. Itu namanya karomah. Karomah itu enggak begitu. Karomah itu ilmiah. Mukjizah itu pun ilmiah, maunah pun ilmiah. Kalau buatan karangan itu khurafah namanya. Kalau ada cerita ya di Uwentira
itu ada kampung jin muslim. Di sana itu sebenarnya nggak jin muslim, jin yang sudah terbebas hawa nafsunya, jin kelas tinggi, bukan kelas siluman. Di Padang 12, di pantai selatan itu jin campuran, fasek. Ya, di gunung-gunung ya banyak jin-jin juga. Tetapi ada sebagian yang keleleran di mana-mana itu tidak jin. Antara waktu di Uwentira di daerah antara Palu sana ya, Palu Sulawesi tengah sana itu ke arah Palu itu benar ada kerajaan bahkan ya ada gedung-gedung bukan sihir ya, memang benar di channel ibarat RCTI klik, Indosiar klik, TPI klik, SCTV misalnya sama seperti itu. Channelnya berbeda tapi dimensinya dimensi 4. Dimensi 4 itu bisa bertingkat-tingkat sama seperti alam barzah. Alam barzah itu pun juga bertingkat-tingkat. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa adanya wewe gombel, pocongan, ya genderuwo, itu apakah murni jin atau dari arwah manusia gentayangan? Nanti akan kita bahas bersama. Dan pernah sudah kami sampaikan mukadimahnya. Tidak semuanya itu berasal dari jin. Untuk apa jin seperti itu? Jin itu ya hidup di surganya. Mana surganya? Ya di alam mereka. Semua sudah sempurna secara spiritualnya. Mereka juga mengenal Allah Ta'ala, yang muslim, yang mukmin. Mereka punya peraturan-peraturan seperti perumahan elit, apartemen, hotel bintang 5 yang ada di alam dimensi 3 manusia. Sama ada aturan-aturan di sana. Kalau mau masuk ke alam jin Uwentira, alam jin di Papua, ya itu ada kata kuncinya kalau dari manusia. Pintu masuk dan keluarnya, kalau mau keluar juga ada kuncinya, ada pintu gerbangnya, mukodimahnya, miftahnya itu. Nggih. Lah, apakah itu bagian daripada karomah? Bisa juga jika ada orang yang kehendaki bisa masuk ke sana atas undangan ya. Kalau ingin masuk biasanya terhalang, sulit. Lah, apakah kita tidak percaya itu? Percaya. Itu ilmiah. Nggih, ilmiah. Jadi yang disampaikan oleh Romo Yai nggih, tadi benar nggih, leres. Jadi tidak begitu. Melihat Rasulullah mata pelotot-pelotot 100% tidak benar, karena kasaf tidak seperti itu nggih. Kasaf tidak seperti itu. Mukasyafah terbuka nggih, satir penutup yang menghijab dirinya dengan Allah Ta'ala. Kalau sudah dekat dengan Allah Ta'ala maka sekedar melihat Rasulullah pun ya bisa, tetapi tidak dipamerkan ke orang lainnya. Itu namanya riya namanya. Kecuali orang yang selevel atau sekelas dengannya. Nggih. Pak Siswan Miftahuddin nggih, matur suwun Romo Yaji Joko Slamet. Nggih, Roma Irama lebih jelas manfaatnya. Nggih. Dulu itu kalau nggak ada lagunya Abang Haji Roma, tapi lagunya Abang Haji Roma Irama itu berisi surga. Cinta itu kan surga. Sama dengan menghibur orang supaya bahagia. Jadi isinya surga ya macam-macam. Di dunia ini tidak ada seni musik dan budaya yang sekaya Indonesia, nggak ada. Amerika aja demam dangdut kok, ya. Dangdut itu bisa dikoplo, bisa dicampur sari, bisa dipop dut, bisa dicat dut, sembarang rock dut, sembarang kalir ya. Tapi Abah Haji ini konsisten dengan dangdut yang asli. Asli maksudnya ya campurannya tidak terlalu banyak, mungkin campuran Indiana. Ya, campuran India, tapi enggak terlalu. Kadang-kadang ya campuran Arabia. Zakia, benari kurun yang cantik jelita. Itu Habib Ahmad Albar. Habib Ahmad Albar Surabaya. Nggih. Nggih, jadi Abah Haji Roma Irama itu bisa memberi pekerjaan ya kepada diantaranya di Inul Daratista, dikasih pekerjaan malah melawan tuannya, majikannya. Banyak artis-artis menghibur itu ya pekerjaan, namanya orang bekerja. Ya, kita nggak boleh memaidunya. Nanti kalau joget-joget dangdut dilarang, ya, termasuk tari-tarian dilarang. Lah orang-orang tarim itu ya sama ya, mencolot-mencolot, kadang-kadang malah jungkir walik juga. Kadang-kadang malah tari-tarian itu tidak hanya di rumah tapi di masjid juga, di musola juga, di makam juga. Aneh-aneh. Agama macam apa itu? Nih, 100 angin.
Ada Mbah Gogel gratis waktu kenduri. Oh, kenduri nggih. Kenduri. Nggih insyaallah nggih. Kenduri itu intinya adalah sedekah, itu berbagi. Aslinya begitu. Kenduri itu jangan diniati untuk memberi makan jin. Itu namanya bukan kenduri, itu namanya apa? Sajen namanya. Kalau kenduri itu kan dimakan gantian. Yang saya bawa satu baskom nasi dan lauknya beda dengan nasi dan baskom teman saya. Akhirnya teman saya tak makan, yang punya saya dimakan teman saya. Berbagi, saling menikmati bersama, barokah berkatan. Nggih, begitu nggih. Pak Ahmad Ghufrani, kuasai makam, baru kuasai yang hidup. Kuasai kota, dalih qaul, baru kuasai Indonesia. Kuasai spiritualnya, baru menguasai seluruh jiwa raga bangsa Indonesia. Tujuan akhirnya Jawa milik Tarim. Leres dengan Pak Ahmad Ghufrani. Indonesia milik Tarim, nggak hanya Jawa saja. Indonesia kuncinya di Jawa. Lah kalau Jawa sudah dikuasai kuncinya, ya tinggal mengikuti saja. Itu hati-hati dan waspada. Cintailah Indonesia, cintai produk-produk. Ulama-ulama guru ngaji kita ini kita perdayakan lagi. Enggak ada namanya mereka Habib Ali turunan Nabi kita, itu enggak ada. Jangan percaya lagi. Pendongeng, pembohong, penipu, pembodoh semua. Nggih Pak Ahmad Ghufrani leres. Kuncinya seperti itu. Israel bisa menguasai Palestina, ya begitu. Bikin makam-makam itu. Di Indonesia ada Petanisia, ya dari Yahudi sana, organisasi Yahudi meniru program Yahudinisasi yang ada di Palestina sana, diterapkan di Indonesia. Tapi kita ini nggak waspada, baru sekarang bergerak. Nah, PWILS itu mengawal perjuangan umat, tapi justru malah disalahkan, dituduh sebagai neo-PK. Ya, coba bayangkan, nggak punya tujuan apa-apa. Yang dibongkar di Serambi Winongan itu bukan makam Habib, itu loh. Yang dibongkar itu adalah bangunan, ya, yang tak berizin, gitu loh. Jadi jangan propaganda, jangan menghasut orang tanpa menjelaskan sebab sebelumnya, jangan hanya akibatnya saja, gitu loh. Kalau nggak gitu nanti ya salah semua, nggak ada benernya. Sampai disampaikan ke Madura sana, menghujat semua SPKI sini menghancurkan makam Habib. Lalu sekarang ada yang jaga di makam Habib yang hafal 7 juta hadis di Malang sana, itu mau dihancurkan, enggak begitunya. PWLS itu enggak ngawur gitu loh, dalam berjuang melalui tabayun, mediasi, ya kan? Jadi tidak ngawur mau dihancur-hancur itu enggak. Enggak. Nggih, Pak Ahmad Ghufrani leres itu termasuk bagian daripada taktik intrik apik menguasai politik Indonesia. Nggih, hati-hati. Berikutnya, Pak Fendi Kurniawan. Cara membersihkan Ba'alawi dari Indonesia adalah mempertemukan kerajaan Saudi Arabia dengan mereka. Saya jamin Ba'alawi akan dipancung oleh askar. Itu sebabnya tidak ada Ba'alawi yang umroh dan haji ke Mekah. Ada tapi diam-diam. Seperti di Aldo itu kan umroh. Tapi coba di sana ngarani Wahabi pancung. Nggih, sebenarnya begini loh nggih Pak Fendi Kurniawan. Arab Saudi itu takut dengan kita sebenarnya. Arab Saudi melihat potensi besar keuntungan secara spiritual ibadah haji dan umroh dari Indonesia. Nggak ada Indonesia melarat Arab Saudi. Kita ini malah ditipu sebenarnya secara spiritual politik loh ya. Lebih haji sampai 50 tahun daftar tunggu. Umroh 14.000 orang setiap tahunnya. Disetorkan ke sana. Ya sebagian ya, untuk kita PP transportasi akomodasi. Tapi kan ya ekonomi di sana berputar gitu loh. Nah, seandainya Arab Saudi ikut-ikutan gugat Ba'alawi di Indonesia, takutnya Arab Saudi nanti bermusuhan dengan kita. Tapi kalau Arab Saudi sudah tahu, kemarin kan saya Al-Ghamidi, guru spiritualnya Muhammad bin Salman yang datang kan 2 pekan. Yang mendatangkan itu kawan kami Ustadz Fuad Al-Mutamakini, emasnya Yai Ubaidillah Ahmad Tamamunji. 3 minggu, 3 pekan di Indonesia sama istrinya. Nah, sudah berbicara dengan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Ya sayangnya nggak berbicara dengan saya karena beda tempatnya dan saya juga bekerja. Itu juga sudah mulai tahu, dikasih tahu oleh beliaunya Pak Yai
Fuad Al-Mutamakini, dzurriyyah dari Syekh Ahmad Mutamakin Kajen Margoyoso Pati. Itu sudah tahu, oh ternyata Indonesia ini yang mayoritas muslim itu dikuasai spiritualnya oleh Pahlawi. Sampai dihasut, benci Arab Saudi, Wahabi. Berarti santri-santri bocil-bocil pesantren Salafiyah, pesantren-pesantren kitab kuning itu banyak termakan hasutan. Arab Saudi Wahabi. Nek Arab Saudi Wahabi, kalian ibadah hajinya orang sahlan. Gitu loh. Arab Saudi itu sebagai Khadimul Haramain, rajanya, ya melayani umat Islam, khadim kok, pelayan dua kota suci, Haramain, Haram Makkah wal Madinah. Sampai bukan menghancurkan makam, tidak boleh makam dikultuskan seperti makam Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, makam Sayyid Ibrahim bin Rasulillah, dan makam-makam sahabat yang lain itu ya biasa ya. Di Ma'la, di Baqi itu semua biasa ya. Makam Sayyidah Khadijah lah biasa, makam Sayyidah Aisyah terbuka. Kalau Indonesia jadi taman surga, bunga-bunga, ronce-roncean, banyak jumlahnya. Nggih. Ini sebentar lagi, ini tak baca komentar yang tadi sebagian wirawiri. Nanti saya disalahkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Gavin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sayyid, Assalamualaikum. Tadi sudah bisa. Arya Lawe, Assalamualaikum. Assalamualaikum Kanjeng. Pak Nurhadi, ada berita kiamat di Uganda Pak Kiai. 23 September kemarin itu kiamat kubro. Di Uganda itu ratusan sampai ribuan itu orang lari ke hutan sana, kerjaan ditinggalkan, harta ditinggalkan, dijual karena apa? Dunia sudah berakhir, bukan belum akhir. Sudah berakhir tanggal 23 sampai 24 September itu mereka histeris karena apa? Doktrin dari pendeta Katolik di sana. Sama seperti yang terjadi dulu itu, sampai diracun semua kok. Ini di Uganda, Pak Nurhadi. Tahun 2000 di Uganda itu ada 700 pengikut sekte kiamat yang dibakar hidup-hidup di dalam gerejanya. Uganda, gara-gara propaganda dari pendeta pastor Katolik di sana, ekstrim, pengikut aliran sekte kiamat itu. Oleh sebab itu kalau di Indonesia saya menerangkan, kiamat itu kembalikan ke akar kata, bukan hancur, bukan. Koma yakumu kiaman. Ya, mu'anasnya itu kiamatan, bangkit kembali, berdiri kembali, jumeneng maneh, ya, sampai disusun jari jemari, ya. Surat Al-Qiyamah dibaca lagi, coba. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jadi nanti waktu hari kiamat kita ini diproses lagi dari air mani, air ovum, dan ditemukan antara suami istri, lalu menghamil jadi bayi, ya, lalu lahir ke dunia ini lagi. Gitu, bukan jasad kita yang dipendam di dalam kubur itu. Kan sering saya sampaikan, ya, bahwa antara 60 ya 40 lah, mulai 40 tahun 60 sampai 100 tahun maksimal. Itu kuburan itu hanya simbolis saja. Mohon maaf. Berdasarkan apa? Hadisnya Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Tapi ini masih misteri. Ma bainan nafkhataini arbaun. Jarak waktu antara dua tiupan mematikan dan melahirkan itu arbaun. Keterangan arbaun itu 40 apa? Apakah 40 bulan, 40 hari, atau 40 tahun? Nggak diterangkan secara spesifik karena khawatir nanti ini akan menjadi pro dan kontra di antara umat yang dulunya masih belum kuat, ya, keyakinannya, akidahnya, syariahnya. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama. Di Uganda, tidak hanya di Uganda, dulu itu masih diracun ribuan, racun semua. Jadi kiamat kubro dan sugro. Jadi kiamat itu bangkit lagi menjadi manusia setelah matinya. Itu namanya kiamat. Lah kalau sekte-sekte seperti ini kan sudah paham definisi dari kiamat itu apa, sehingga hanya sekadar dogma, akhirnya mengorbankan jamaahnya, mati sia-sia. Ini terjadi juga kemarin itu di pondok itu kan
bedol desa ya, sampai ke jual rumahnya, ngikuti gurunya, sampai ada yang lari ke Mojokerto, ke Jombang, ke Kediri sana. Ya ngawur lah, ngawur. Jadi sekte-sekte kiamat itu akan tetap ada, tetapi kiamat yang seperti apa kita harus memahami secara seksama. Nggih. Pak Maulana Zaitun bertanya, baik, apakah wajib mengkondo sholat bagi orang yang meninggalkan sholat selama bertahun-tahun? Kalau ingat wajib Pak Maulana Zaitun. Tapi kalau tidak ingat ya secukupnya seingatnya. Sambil ya ini kan alternatif ya. Dulu kan pernah saya sampaikan ada sholat Lijabril Fawaid itu ya. Itu di akhirnya kitab Fafiru Ilallah. Ada kaulnya lemah tapi daripada tidak sama sekali ya. Kalau untuk fadhailul amal. Tapi kalau meninggalkannya itu tidak sengaja loh ya. Tapi kalau sudah baik sekarang ya jangan coba-coba untuk meninggalkan tanpa alasan. Kalau ada alasan undur syar'i ya atau musafiri ya coba dilakukan sesuai dengan standarnya, rukhsahnya. Jadi kalau misalkan bertahun-tahun sulit untuk mengingatnya ya dijamak saja itu tadi. Jumat terakhir bulan Ramadan, sholat Lijabril Fawaid. Kaulnya sangat lemah tapi ya nggak apa-apa untuk dimanfaatkan daripada tidak sama sekali. Yang penting benar-benar bertaubah, istighfar, rujuk ilallah, kembali kepada Allah, memperbaiki dan menyesali kesalahan atau perbuatan masa lalunya itu. Pak Maulana Zaid, Pak Joko Nur, Pak Rohani, adu data sama yang kompeten dan bawa izin RA. Diajar ini kalau bisa bawa surat mandat dari Robito Alawiyah. Nanti Robito Alawiyah kan akan tepuk tangan. Sesama ulama Ibrahim bertengkar kono diadu domba. Tadi kami tidak mudah untuk diperdaya. Insya Allah, Pak Rohani. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kita malam hari ini. Kesimpulan singkatnya bahwa Roma Irama ditantang adu data Ustadz muda. Jangan terpancing. Beliau lebih tua, lebih bijaksana, lebih bermanfaat untuk sesamanya, lebih semuanya daripada yang menantangnya. Yang menantangnya ini ingin carmuk, ya, ingin caper dan carmuk ya. Enggak kelasnya. Ya, ini maunya ya mancing-mancing lah. Kalau yang diundang itu Gus Bak ke Abaji Roma Irama bisa. Ya, bisa. Abaji Roma Irama itu orang yang sudah sepuh ya, ilmunya, pengalamannya, semua ngelayannya bocil-bocil ini ya percuma, waktunya sia-sia. Lebih baik bermanfaat ngarang lagu senyum. Terlalu. Jadi ini terlalu. Undang saya ke podcast Roma Irama. Lah, jadi bakas apa? Perbaiki dulu datanya. Datanya masih amburadul, memahami hadis saja nggak ngerti mustalahnya, memahami kitab karya internal Ba'alawi saja juga nggak lengkap, nggak sempurna. Jadi ini saya dihubungi Romo Yai Marzuki Mustamar juga. Nanti insya Allah berikutnya instruksi resmi PBNU, warga NU haram ikuti kegiatan PWLS. Ini sama Yai Marzuki Mustamar suruh untuk menyatakan halal. Jadi warga NU halal mengikuti kegiatan PWLS karena PWLS adalah umat Islam warga Nahdlatul Ulama. Yang haram itu mengikuti, menyambut dan mengikuti Khol Solo ya katanya itu haram. Gitu. Semoga ada yang berani berfatwa seperti itu. Demikian, semoga sedikit ini manfaatnya. Terima kasih atas peringatan dari Yai Espo, Romo Yai Joko Syahmat, guru spiritual saya, Romo Yai Marzuki Mustamar, termasuk calon PBNU berikutnya. Begitu juga untuk Prof Ahmad Zahro ya. Alhamdulillah Prof, nanti insya Allah kami akan sowan ke panjenengan insya Allah. Demikian, mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan, khususnya mohon maaf kepada Kang Mas Umar bin Hafid ya. Seiring dengan doa pula semoga Anda sadar. Kalau datang harus menghormati tuan rumah. Sebagai pendatang jangan ngobrak-abrik rumah ya, atau lagi merusak dan menyebarkan khurafah di Indonesia. Dan waspadalah wahai umat Islam Indonesia. Ayo jangan mudah diadu domba. Ayo bersatu padu dengan membangun bangsa. Rukun damai selalulah dan sentosa selamanya. Insya Allah kita akan
menjadi bangsa yang besar tidak mudah untuk digoyahkan oleh siapa saja yang mau merusak bangsa dan agama kita. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.